Oke, PPT Ibu sudah kelihatan? Oke, materi keempat itu materinya tentang skema pembobotan ya. Materi keempat ini sangat berhubungan sekali dengan materi dari pertama sampai dengan ketiga minggu kemarin ya. Jadi bagi yang belum buka materinya nanti dibuka lagi ya. Jadi Ibu langsung ke materi keempat saja dengan materinya yaitu skema pembobotan. Oke, sebelum Ibu mulai untuk menjelaskan, nanti kalau di tengah jalan Ibu menjelaskan, ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Dan juga kalau jaringan lagi gangguan atau suara Ibu tersendat-sendat, mohon diingatkan ya. Ya, mohon diingatkan. Oke, di perkuliahan Ibu, Ibu harap tidak usah tegang-tegang, kita santai saja. Kalau kita tegang malah sama-sama blank, ya. Jadi di bawah santai saja. Oke? Dan satu lagi, interaktif. Jangan diam. Karena Ibu ada poin sendiri untuk mahasiswa yang interaktif. Oke semua? Oke, Ibu mulai untuk perkuliahan hari ini. Materi pembahasan hari ini, skema pembobotan, di mana nanti skema pembobotan ada pembobotan kata dan tf.idf. Nanti kita akan masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama untuk pembahasannya, jadi pembahasan yang pertama yaitu nanti kita akan masuk untuk pembahasan dokumen indexing, ya, pengindeksian dokumen. Yang di dalamnya sendiri ada back of word model, jadi ada model back of word. Nah, selanjutnya di pembobotan kata, ya, di pembobotan kata itu banyak sekali modelnya. Banyak sekali di pembobotan kata itu modelnya. Nanti ada model binary, ada Rautran frekuensi, sampai dengan tf.idf modelnya. Pertama, kita masuk ke dokumen indexing. Jadi, dalam dokumen indexing itu adalah tahap preprocessing menghasilkan sekumpulan term. Term itu kata ya, yang akan dijadikan sebuah indeks. Dan di sini juga, indeks merupakan perwakilan dari dokumen dan merupakan fitur dari dokumen tersebut. Kalian tidak asing dengan kata term? Tidak asing? Sudah sering Ibu sebut ya, di pertemuan pertama secara langsung. Kata term? Sudah? Oke, Ibu minta interaksinya sekali lagi. Oke, Ibu lanjutkan. Indexing menjadikan dasar untuk pemrosesan selanjutnya dalam text meaning maupun information retrieval. Jadi di sini indexing itu masuk untuk pemrosesan di mana proses ini akan dilanjutkan di information retrieval. Nah, selanjutnya di dalam dokumen indexing ada back of word model, di mana model ini adalah salah satunya adalah indeks dari suatu dokumen dibuat hanya berdasarkan kemunculan kata. Berarti di model ini nanti ada indeks di mana nanti indeks itu berapa yang kata yang muncul. Tapi contohnya di sini terdapat dua dokumen, dokumen 1 dan dokumen 2. Di dokumen 1 itu ada term atau ada katanya kucing makan ikan. Di dokumen 2, ikan makan kucing. Kalau secara logika bisa nggak sih ikan makan kucing? Bisa nggak? Bisa nggak ikan makan kucing? Kalau secara logika. Nggak bisa ya, tapi kucing makan ikan? Oke, iya, gimana? Iya. Oke.
Oke, nggak apa-apa. Nanti di-join aja sama temennya. Kan ini tinggal materi, ya. Oke, ya. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, dari contoh dua dokumen ini, ya, dari contoh dua dokumen ini, punya sama-sama memiliki indeks yang sama. Sama-sama ada katanya atau termnya kucing, ya, sama-sama memiliki term atau kata kucing. Lalu memiliki kata makan, lalu memiliki kata ikan. Jadi isi dari dua dokumen ini adalah sama, atau isi term namanya, kata dari dokumen itu sama. Ada 3, kucing makan ikan, atau ikan makan kucing, itu kebalikannya saja. Nah, di sini menggunakan metode pembuatan indeks, ya, disebut dengan back of word model. Penggabungan dari dua dokumen ini. Dicari kata yang sama menggunakan metode back of word model. Selanjutnya, kita masuk untuk pembobotan kata. Dalam pembentukan indeks, ya, berdasarkan data dokumen, setiap kata perlu diberi nilai atau bobot. Jadi kata itu ada nilainya dan ada bobotnya. Kata itu ada nilainya dan bobot. Terdapat berbagai macam cara pemberian bobot pada masing-masing term atau kata pada indeks. Berarti ada banyak cara nih, gimana kita memberi bobot atau nilai dari suatu term tersebut. Pemberian nilai atau bobot pada masing-masing term pada indeks disebut dengan term weighting. Jadi kita kasih bobot nih, misalkan kata saya, kita kasih bobot 5. Nah, itu nama kita kasih bobot itu adalah term weighting. Ya. Selanjutnya. Nah, ada beberapa metode untuk pembobotan kata. Ada 4 metode, ya, untuk melakukan pembobotan kata. Yang pertama adalah binary term weighting, yang kedua ada raw term frequency, selanjutnya ada log frequency weighting, dan terakhir adalah term frequency inverse document frequency. Bingung, Bu? Semuanya bahasa Inggris. Bingung nggak? Bingung ya kalau untuk belum dibahas ya, apa itu metodenya? Nanti masuk ke metodenya mungkin sudah nggak bingung. Oke, kita masuk metode yang pertama, yaitu binary term weighting. Di mana pada metrik bobotnya, dokumen berada pada kolom dan term berada pada baris. Kalian sudah Ibu kasih lihat. Contohnya, kemarin dokumen berbentuk misalkan di sini D, di sini ada katanya misalkan L. Di sini D-nya. D1, di sini D2. Di sini ada kata L, ada kata S. Nah, yang dimaksud dokumen berada pada kolom itu adalah yang sebelah sini. Term berada di baris yang ada di dalam kolom ini, baris. Ya, kalian harus pahami itu dulu. Lalu, tiap dokumen diwakilkan oleh sebuah vektor biner. Contohnya di sini, sudah Ibu pernah kasih sebut juga, ada 1 dan 0. 1 itu, ya, jika term kata itu muncul pada suatu dokumen, jadi diisi dengan nilai 1 jika dia ada katanya. Tetapi jika tidak ada katanya atau termnya di dalam dokumen, berarti nilai atau bobotnya adalah 0. Sama untuk rumusnya ini, WTD. Jika dia mengandung nilai 1, ya, berarti D-nya mengandung T. T itu apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Ya, T itu adalah term atau kata. Nah, jika nilainya 0, berarti tidak mengandung term atau tidak ada kata term di dalamnya.
atau tidak ada kata di dalamnya. Ya, di bawah ada T itu adalah term, D itu adalah dokumen. Selanjutnya, binary term atau whiting tidak memperhatikan frekuensi kemunculan kata pada sebuah dokumen. Berarti di dalam binary term atau whiting itu tidak memperhatikan frekuensi kemunculan atau tidak memperhatikan berapa kali kata itu muncul. Yang dia perhatikan berapa term atau berapa kata yang ada di dalam dokumen tersebut. Ya. Oke. Binary term whiting juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan. Kata mudah untuk diimplementasikan. Kalau untuk belum sampai di contoh, masih bingung. Kata mudah diimplementasikan, kata yang mudah yang seperti apa? Kekurangannya, tidak dapat membedakan term yang sering muncul ataupun term yang hanya sekali muncul. Nah ini, salah satu kekurangan dari metode ini. Tidak dapat membedakan term yang sering muncul ataupun term yang hanya sekali muncul. Bagi metode binary term whiting itu sama. Mau berapa kali pun kata itu muncul, tetap dihitung 1. Paham? Kita lanjut. Nah, kalian perhatikan. Di sini kalian bisa lihat dari contoh dokumen, ada berapa dokumen di layar? Oke, ada 5, D1 sampai dengan D5. Setelah kalian, iya, gimana? Ada yang bertanya? Oke, Ibu lanjut. Nah, dari 5 dokumen ini, dari 5 contoh dokumen ini, kita masuk dulu ke slide selanjutnya. Contoh term dari dokumen setelah pre-processing. Jadi dari 5 dokumen yang panjang ini, ya, 5 dokumen yang panjang ini mempunyai term yang panjang, mempunyai banyak kata yang panjang atau kalimat, ya, menjadi term setelah dilakukan pre-processing dari dokumen 1. Dokumen 1 yang kalian bisa lihat, ini panjang sekali contohnya. Sekarang saya sedang suka memasak. Masakan kesukaan saya sekarang adalah nasi goreng. Cara memasak nasi goreng adalah nasi digoreng. Dokumen 1 isinya adalah ini. Lalu berubah hanya menjadi suka memasak nasi goreng. Contoh term. Setelah pre-processing. Kenapa dia cuma menjadi 4 kata atau 4 term? Karena di sini memasak, ini ada katanya berapa nih? 1, masak. 2, memasak. Nah, dijadikan 1. Yang poinnya penting-penting saja. Lalu ada kata nasi. Ada berapa kata nasi? 1, 2, 3. Ada 3 kata nasi di sini. Kita masukkan kata nasi. Diambil poin-poinnya saja. Kata-kata yang diulang dijadikan 1. Muncullah dokumen 1. Selanjutnya lagi untuk dokumen 2. Katanya tidak yang penting, poinnya ambil yang penting, diringkes menjadi 3 term. Selanjutnya sampai dokumen 5. Ini hanya contoh dari pre-processing. Dimana kalau kalian sudah simak untuk materi yang kedua dan ketiga, itu ada pemotongan kata. Benar tidak? Yang sudah menonton video pembelajaran dari Ibu? Benar tidak? Ada pemotongan kata. Ya, ada pemotongan kata. Bagi yang belum nonton, ditonton dulu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Setelah kita lihat contoh dokumen 5 dokumen ini, setelah ada proses pre-processing, muncullah kata-kata poin atau term yang paling penting ya dari 5 dokumen ini. Lalu, kita masuk untuk metode binary term whitening. Ya, kita masuk ke metode ini.
Perhatikan tabel ini. Kalian bisa lihat untuk dokumen pertama, ada berapa term di sini? Ada 4 term. Term apa saja? Oke. Suka, masak, nasi, goreng, dokumen 1, semua diisi 1. Dokumen 1 sudah selesai, maka term yang lain nilainya kosong. Selanjutnya, untuk dokumen kedua, ada berapa term? Ada term apa saja? Oke, untuk term nasi, ukur, makan, nilainya 1. Selebihnya nilainya adalah 0. Ya. Selanjutnya, untuk dokumen ketiga, ada berapa term? Ada 4. Nasi, beras, tanam, sawah. Nasi, beras, tanam, sawah. Ini salah ya, untuk dokumen ketiga ini ya. Nasi sesuai dengan termnya. Oke, ini dokumen beras, tanam, sawah, nasi. Oke, Ibu salah lihat ininya. Oke, untuk dokumen keempat ada berapa term? 5. Mobil, bus, angkut, tumpang, ukur. Ukur, mobil, bus, angkut, tumpang. Oke, semuanya ada 1 term. Nah, yang selebihnya 0. Yang kelima, ada berapa term? Ada 4. Bus, ukur, sawah, tumpang. Ya, ada bus, ukur, sawah, tumpang. Nah, kita isi yang ada termnya 1, nilainya, yang lainnya 0. Nah, untuk binary term weighting sudah paham cara mengisi dari tabelnya? Oke, kalau sudah paham, Ibu masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk untuk metode selanjutnya lagi, yaitu raw term frequency weighting, di mana bobot suatu term atau kata pada sebuah dokumen merupakan jumlah kemunculan term tersebut pada dokumen. Jadi, menggunakan rumus ini, TD sama dengan TFTD, di mana TFTD-nya itu adalah jumlah kemunculan atau frekuensi term tersebut pada dokumen. Berarti berapa kali jumlah kata tersebut muncul. Ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Untuk yang raw, term frequency weighting, tidak menggunakan tabel yang ini. Tidak menggunakan dokumen yang ini. Tapi menggunakan dokumen yang awal. Belum dirubah menjadi, belum menggunakan preprocessing, tapi masih menggunakan tabel awal. Di mana kalau kita lihat, berapa kali kata suka atau term suka di dokumen 1? Berapa kali kata suka? Di dokumen 1. Berapa? Ya, 2. Benar. Dokumen 1 kata suka ada 2. Suka sama kesukaan. Ini sama. Karena kata dasarnya adalah suka. Jadi, pada saat kalian masuk di metode raw term, berarti tabelnya kalian isi 2. Dokumen 1 dengan term suka adalah 2. Kemunculannya 2 kali dengan data yang dokumen yang awal. Selanjutnya, dokumen 1 kata term masak ada berapa kali? Term masak ada berapa kali? 3. Memasak masuk. Lalu
Memasak, memasak masuk. Masakan masuk di masak. Masakan masuk nggak di memasak? Dimasak. Masuk nggak? Enggak ya. Jadi kata memasak 2 kali ini yang masuk ya. Nah, berarti kalau kita masuk di raw term-nya ditulis masak itu adalah 2. Selanjutnya, kata nasi atau term nasi di dokumen pertama ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3. Berarti dapat kita tulis di sini 3. Berarti ada 3 juga kata goreng di dokumen 1. Sampai dengan dokumen 5, sama caranya. Paham untuk metode raw term frekuensi menggunakan data awal, bukan data preprocessing ya. Jadi jumlah term itulah yang kalian munculkan. Bukan yang penting datanya itu ada, kalian masukkan 1010, bukan. Untuk metode raw term, berarti semua jumlah kata yang muncul atau term yang muncul ditampilkan. Ya. Nah, selanjutnya, dari metode ini sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan lagi. Untuk kelebihannya, memperhatikan frekuensi kemunculan term, suatu term yang muncul 10 kali dalam sebuah dokumen memiliki bobot yang lebih tinggi dari term yang hanya muncul 1 kali. Karena kalau kalian kembali lagi ke tabel, karena bobot yang sering muncul itu memang jumlah nilai bobotnya lebih tinggi dibanding term yang tidak muncul atau yang paling sedikit, ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, di sini raw TF memberikan bobot yang terlalu tinggi pada term yang terlalu sering muncul. Nanti kita masuk ke contoh selanjutnya, ada raw TF-nya. Selanjutnya, tingkat kepentingan bobot suatu term pada dokumen tidak seharusnya linier terhadap frekuensi kemunculan dari term. Berarti, tingkat dari tingginya kemunculan term di sini jadi suatu permasalahan. Ya, karena metode sebelumnya hanya ada nilai bobot yaitu 1 dan 0, tapi untuk metode ini yang muncul adalah nilai atau jumlah kemunculan dari term tersebut. Ini salah satu kekurangan dari metode ini. Selanjutnya kita masuk lagi metode log frequency weighting. Kalian perhatikan untuk metode ini. Bobot term pada sebuah dokumen merupakan logaritma dari frekuensi kemunculan term pada dokumen. Kita menggunakan basicnya yaitu apa ini? Kata apa itu? Kata apa ini? Ya, kata log. Kalian bisa menggunakan kalkulator untuk pertemuan hari ini. Bisa lewat HP, bisa lewat kalkulator kalau ada yang ada lognya, ya, bisa melalui laptop karena hari ini kita hitung-hitungan log. Ya. Nah, untuk metode sendiri, metode ini log frequency weighting. Di sini ada pernyataan, ya. Dimana kalau dia 1 berarti ditambah 10 log TF. Tapi kalau dia 0, W-nya atau TD-nya, maka TF-nya adalah 0. Kalian perhatikan untuk tabel di bawah ini, kalian perhatikan. Logaritma yang kita sebut kalau di rumus matematikanya ada log, berfungsi mengurangi perbedaan TF yang terlalu besar. Jadi, seperti yang Ibu sudah bahas di atasnya ini, ya. Kalau nilai TF-nya 0, berarti nilai WTD-nya adalah 0. Kalau nilai TF-nya 1, berarti
Nilai WTD-nya adalah 1. Kalau nilai TF-nya 2, kenapa nilai WTD-nya jadi 1,3? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, benar sekali. Jadi prosesnya, kalian bisa lihat tampilan kalkulator ibu. Kalian bisa lihat kalkulator tampilan ibu. Oke, sekarang ada proses di mana prosesnya itu ada log, ya. Jadi lognya itu di sini 10 log. Penulisan lognya ya, 10 log. Misalkan di sini TF-nya 2. Berarti kita dapat menuliskan di kalkulator, ya, kalkulator 2 lalu log. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Oke, 0,3. Lalu ingat, di sini ada 1 plus. Berarti 0,3 ditambah 1. Jadi berapa? Oke, 1,3. Benar nggak 1,3 hasilnya? Benar ya? Oke, Ibu lanjut lagi. Misalkan TF-nya 3. Oke, kalian lihat kalkulatornya TF-nya 3. Berarti 3 log. Hasilnya berapa? 0,47 sekian. Lalu ditambahkan 1. Ditambahkan 1. Jadi berapa? Ya, 1,477 sekian. Sudah benar? Nah, itulah cara menghitung dari tabel yang ada. Kalian harus paham, dari nilai TF mendapatkan nilai untuk menghitung WTD-nya bagaimana. Oh, prosesnya 1 ditambah 10 log, berapa TF-nya? Itulah hasilnya. Ya, paham sampai mencari WTD-nya? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya, dari tabel yang awal ini, ya, dari tabel raw term frekuensi, kalian menggunakan untuk menghitung WTD, kalian masukkan nilai WTD-nya ke dalam tabel. Ya, bagaimana? Kurang paham di mana? Gimana suaranya? Gak jelas? Oke, kalian perhatikan dulu tabel ini. Kalian perhatikan tabel ini. Sudah paham? Kalian perhatikan tabel ini. Misalkan ya, di dokumen 4, di term mobil ada bobotnya 4. Ya, dokumen 4, di term mobil ada bobotnya 4. Kita pakai dengan rumus ini, di mana berarti 10 log, berapa jumlah termnya? Nah, 10 log 4 masukkan di kalkulator. 4 log jadi berapa? Ada yang menghitung pakai kalkulator jadi berapa? Jadi berapa? 4 log. Jadi berapa? 0,6
sekian. Ditambahkan 1 karena dia ada nilainya. Ditambahkan 1. Jadi berapa? 1,6. Nilai TF-nya 4, 1,6. Berarti kita masukkan ke tabel. Tabel ini kita masukkan tadi dokumen 4. Dokumen 4 dengan term mobil. Awalnya bobotnya 4, setelah dilakukan menggunakan log, maka hasilnya menjadi 1,6 sekian. Dari data yang belum dilakukan menggunakan rumus, tabelnya berubah lagi isi dari nilainya menggunakan rumus yang ada ini, WTD, dengan metode log frekuensi weighting. Sampai sini paham? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Oke, Ibu ulangin lagi untuk sekali lagi. Ya, mohon diperhatikan. Kalian lihat data yang ada pada tabel untuk metode raw term frequency weighting, ya. Misalkan Ibu ambil contoh lagi. Dokumen 3, term atau kata beras berada di posisi nilai bobotnya berapa? 2. Kita masuk untuk log frequency weighting. Menggunakan rumus yang ini. 10 log 2 berapa? 10 log 2 10 log 2 berapa? Ya, kalau itu sudah ditambahkan 1. Tapi 10 log 2 itu hasilnya adalah 0,3 sekian. Ya, lalu ditambahkan lagi dengan angka? Ditambah 1. Menjadi hasilnya adalah 1,3. Ya, 1,3. Lalu kita masuk untuk tabelnya. Berarti tadi dokumen 3 untuk term beras, awalnya termnya adalah 2, setelah diproses menggunakan rumus dari log frequency weighting, maka hasilnya berubah menjadi berapa? 1,301 ya. Ya. Nah, sampai sini paham? Masih ada yang bingung? Alhamdulillah. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, setelah masuk untuk log frequency weighting, di sini juga ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu perbedaan frekuensi termnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bobot dari term. Berarti tidak ada pengaruh yang sudah kita hitung tadi untuk bobotnya. Lalu kekurangannya hanya memperhatikan kemunculan term pada sebuah dokumen saja. Jika nilainya tidak ada, termnya tidak ada, ya tidak usah dihitung. Apa yang dihitung? Itu juga bukan suatu kekurangan, itu memang sudah kenyataan. Apa yang mau dihitung kalau termnya tidak ada? Apa yang mau dihitung kalau nilai awalnya 0? Apa yang mau dihitung? Tidak ada kan? Ya kan? Oke, gue lanjutkan. Nah, kita masuk. Apa itu TF.IDF? IDF itu adalah inverse dokumen frekuensi atau kebalikan dari dokumen frekuensi. Ingat, TF-IDF, IDF itu ada inverse dokumen frekuensi. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini TF atau IDF di sini mempunyai rumus juga, ya, mempunyai rumus untuk mendapatkan nilainya.
Nanti kita masukkan rumusnya langsung saja ke contohnya biar paham. Di sini ada kata minus ya, tf minus.idf, tapi minus atau ini bukan bacanya bukan minus ya. Ini adalah tanda hubung. Tanda hubung langsung saja dibaca tf idf. Oke. Selanjutnya masuk untuk dokumen frekuensi. Nah, untuk dokumen frekuensi, simbolnya adalah ini, DFT, dokumen frekuensi. Adalah jumlah dokumen yang mengandung term. Berarti dikatakan dokumen frekuensi jika term itu ada nilainya. Paham? Jadi kalau term itu nilainya 0, apakah bisa dibilang dokumen frekuensi? Betul sekali, tidak bisa. Jadi, jika dia atau dokumen itu mengandung nilai, ada katanya atau ada termnya, berarti termasuk dari dokumen frekuensi. Atau kita sebutkan, kita bilang simbolnya DFT. Ya. Selanjutnya, kalian perhatikan. Dokumen frekuensi di sini. Ada berapa dokumen dari tabel ini? Ada berapa dokumen? Betul, ada 6. Ada berapa term dari tabel ini? Betul. Betul, ada 7. Kalian perhatikan. Ini adalah dokumen. Ini adalah term atau kata. Jangan sampai kebalik. Dan mereka mempunyai bobot masing-masing. Lalu muncul kata dokumen frekuensi atau DF. Kenapa DF-nya bisa 2? Ada yang tahu? Kenapa DF-nya bisa 2? Oke. Ya, bisa Ibu tambahkan. Yang dimaksud dari DF adalah kemunculan tadi. Jadi, jumlah kemunculan, ya, kata Anthony itu muncul di dokumen pertama itu adalah 175. Lalu kata Anthony untuk dokumen kedua muncul adalah 73. Tidak peduli muncul berapa kali dia. Tetapi untuk DF dari kata Anthony itu hanya 1, 2. 2 lah yang ditulis. Contoh lagi yang kedua. Kata Brutus di dokumen awal itu adalah 4. Kata Brutus di dokumen kedua itu adalah 172. Kata Brutus di dokumen keempat yaitu 1. Yang dihitung adalah 1, 2, 3. 3 lah DF-nya atau dokumen frekuensinya. Paham? Mencari DF? Oke, kalau paham, Ibu lanjutkan. Oke, ini sama ya untuk perhitungannya 5 ya. Jadi katanya 1, 2, 3, 4, 5. Sama sampai dengan 4. Yang nolnya tidak usah dihitung. Oke, kita sudah Ibu bahas dokumen frekuensinya. Selanjutnya, dokumen frekuensi atau DF adalah jumlah dokumen yang mengandung term. Ya, sekali lagi harus diingat, mengandung term. Red term, di sini masuk lagi baru, red term adalah term yang memiliki nilai DF terkecil. Frequency term memiliki nilai DF yang besar.
Besar apa kecil? Besar apa kecil? Kalau kecil dia termasuk apa? Rare term. Yang ini besar apa kecil? Besar termasuk apa? Frequent term. Ya, jadi kalian harus membedakan dari DF yang dihasilkan, nilai bobot paling kecil dan paling rendah itu ada namanya sendiri untuk di dokumen frekuensi. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke inverse dokumen frekuensi. Kata-kata yang muncul di banyak dokumen adalah kata yang tidak penting. Dokumen awal, banyak kata yang muncul itu termasuk kata yang tidak penting. Misalkan kata dan di, atau, merupakan, tinggi, bisa. Ini sering muncul di dalam semua dokumen, apalagi kata penghubungnya. Nah, kata-kata ini kurang informatif. Mau tujuannya kita ngomong sesuatu yang to the point, yang penting saja. Nah, terlalu banyak di dokumen itu kata-kata yang tidak penting. Jadi ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya, di sisi lain, kata-kata langka yang hanya muncul di sedikit dokumen lebih informatif. Jadi kata-kata yang meringkes, yang awalnya dokumennya panjang, kalimatnya panjang, menjadi satu kalimat saja yang penting, itu termasuk informatif. Ya, jadi kalau kalian membuat contoh atau nanti kalian mengerjakan soal latihan, kalau menurut kalian katanya itu kurang informatif, berarti kalian harus merubah dulu menjadi informatif. Nah, di sini dia juga ada contoh. Meganthropus, ini salah satu kata yang jarang sekali muncul, yang hanya muncul di dokumen sejarah, ya. Nah, dokumen ini juga dokumen ini juga tidak ada untuk di dokumen olahraga, ekonomi maupun politik. Meganthropus. Kalian sudah pernah dengar nggak sih kata itu? Meganthropus? Atau baru dengar? Baru dengar atau sudah pernah dengar? Oh, sudah pernah dengar ya? Oke. Nah, berarti ini hanya mengulas ya. Nah, kata itu tapi jarang sekali muncul ya. Jarang sekali. Oke, selanjutnya dari rare term. Berarti DF yang paling kecil. Kata-kata langka yang hanya muncul di dokumen-dokumen tertentu, rare term tadi, lebih informatif dibandingkan dengan frequent term, kata yang banyak muncul di DF-nya. Berarti kata rare term di sini ya, itu jauh lebih informatif dibandingkan yang sering muncul atau frequent term. Oleh karena itu, rare term harus memiliki bobot atau nilai yang lebih besar daripada frequent term. Jadi biarpun rare term itu memiliki nilai DF rendah, ya, tapi bobot atau nilainya harus lebih besar dibanding frequent term setelah menggunakan metode. Bagaimana rare term itu nilainya harus lebih tinggi dibanding frequent term? Nanti kita lihat. Oke, selanjutnya. Nah, untuk DF sendiri adalah ukuran kebalikan dari keinformatifan sebuah term atau T. Di sini menggunakan rumus lagi, ya, menggunakan rumus 10 log N per DF. Jadi di sini nanti kalian menggunakan fungsi dari logaritma juga, ya. Nanti logaritma itu menghitung jumlah yang nilai DF tadi dibagi DF tadi adalah N, ya, DF tadi adalah N, dan nanti dibagi sama nilai DF-nya. Nanti kita masuk ke contoh agar lebih pahamnya.
Oke, perhatikan. Tadi Ibu sudah ngajarin ya, cara bagaimana kalian mendapatkan nilai DF. Sekarang, Ibu akan mengajarkan bagaimana kalian mendapatkan nilai IDFT menggunakan rumus ini. Sekarang Ibu tanya, N ini adalah banyak dokumen. Banyaknya dokumen dari tabel ini berapa? 6. 6 itulah yang akan muncul di N ini. Berarti kalau sesuai dengan rumus, kita cari lagi dulu untuk yang kata term pertama, Anthony. Sesuai dengan rumus, 10 log, N-nya kita masukkan 6. Kita panggil DF-nya, nilai IDF-nya yang pertama kali adalah berapa? Berapa? Berapa DF pertama kali? Oke, 2. Berarti 10 log, N-nya diganti 6, jumlah dari seluruh dokumen, dibagi term yang pertama kali, yaitu 2. 6 dibagi 2. Ayo, 6 dibagi 2 kok 4? Oh, ngantuk ini. 6 dibagi 2, 3 ya. Ya, 6 dibagi 2 adalah 3. 10 log 3 berapa? Coba hitung pakai kalkulator. 10 log 3 jadi berapa? Atau kalau tulis di kalkulator 3 log. Berapa? Berapa? Keluar loh ya di ujian UTS kalian. Ya, hasilnya adalah 0,477 sekian. Ini hasilnya. Sama untuk yang kedua, term atau kata brotus. Menggunakan rumus yang ada, 10 log, jumlah N-nya adalah 6. 6 dibagi 3, 3 kita bawa. 6 bagi 3 berapa? Oke, 6 bagi 3, 2. 10 log 2 itu hasilnya adalah 0,3 sekian-sekian. Selesaikan IDF sampai dengan termnya selesai. Paham mencari IDF? Oke. Gimana? Oke, 6/5 kalau kita secara logiknya ya, kita tidak usah pusing-pusing menghitung 6/5. Langsung aja dibagi pakai kalkulator 6/5 berapa? Oke, 1,2 dibuat lognya berapa? Betul? 0,079, betul? Ya, itulah jawabannya. Ya, jadi tidak usah pusing. Kalian lihat, Bu, ini gimana? 6/5 ini, Bu. Bagaimana? Ya langsung aja bagi kalkulator 6 bagi 5 terus dihitung log. Dapat deh nilai DF-nya. Kan dari awal Ibu sudah mempermudah kalian untuk menghitung log menggunakan kalkulator. Jadi tidak usah juga dipersusah, ya.
Paham? Oke. Untuk menghitung, ya, 6 itu datanya, 6 itu dokumennya. Dokumen ini. Nih, ada 6 dokumen kan? Dari tabel ini kan ada 6 dokumen. Nah, 6 dokumen itu yang dijadikan nilai N-nya. Nilai N ini. Bukan dari termnya. Termnya ini 7. Jangan kalian masukkan nilai N-nya itu 7 ya. Salah itu sudah. Nilai N ini adalah dokumen, jumlah dokumennya. Oke, untuk menghitung IDF sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk lagi untuk IDF-nya, iya. Jadi untuk term sendiri di sini ya, untuk nilai IDF itu adalah perkalian antara nilai log TF dan nilai IDF. Di sini ada rumusnya. Di sini term Whiting paling populer. Penggunaan term dari Whiting ini adalah termasuk yang paling populer. Salah satunya. Nah, ini kita masuk lagi untuk rumus baru ya. Kita mencari nilai TF dikurang IDF. Penggabungan antara log yang awal dengan log yang dihitung dari jumlah dokumennya si N ini. Perhatikan. Kita masuk metode yang awal tadi, raw term frequency Whiting. Term dokumen asli, ini adalah term dokumen asli yang mempunyai nilai DF. Ya, mempunyai nilai DF. Sekarang, term ini dihitung menggunakan rumus yang ini, yang awal tadi, yaitu kalau dia isinya 1, berarti ditambah 10 log berapa nilai TF-nya. Oke, kita langsung masuk. Nah, contoh yang pertama, tabel ini masih kosong ya. Ini tabel log frekuensi Whiting yang kedua ini adalah tabel dari raw. Yang ada nilai bobotnya atau yang ada termnya di sini kosong. Berarti tugasnya adalah apa? Kalau ini kosong, berarti tugasnya adalah betul sekali, mengisi nilai dari tabel yang ada ini. Berapa termnya? Misalkan, dari dokumen 1 dengan term Anthony, nilainya yang sering muncul atau termnya adalah 174. Ya, menggunakan rumus yang ada, kita lihat contohnya. Mencari nilai TF atau log frekuensi Whiting-nya menggunakan rumus ini. TF sama dengan log, berapa nilainya tadi? 157, kita masukkan. Awalnya 1 ditambah 154. 1 ditambah 154. 155. 10 log 155. Hasilnya adalah 3,195. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu yang kedua, dokumen 1, termnya adalah 4. Berarti kita hitung menggunakan rumus yang ada. Ya. 1 ditambah 4 berapa? 5. Berarti 10 log 5. Atau kita dengan cara yang tadi menghitungnya, kita log dulu. Jadi 4, 10 log 4. 10 log 4 itu kita lihat di tabel ini berapa?
Ini yang sudah ditambahkan 1 ya. Ya, ini yang sudah ditambahkan 1. Berarti kalau 10 log 4 itu hasilnya adalah 6, sekian. Sorry, 0,6 sekian. Lalu ditambahkan 1, jadi hasilnya adalah 1,6. Berarti di sini hasilnya adalah 1,6. Paham? Iya, gimana? Oke. Oke, ini Ibu salah ini. Ibu salah ini. Yang benar 157. Ya. Kita harus lihat data yang asli. Ini 157, berarti kita hitungnya 157. Berarti log 157 itu berapa? Baru ditambahkan 1. Oke. Selanjutnya juga sama. Sebentar. Selanjutnya sama untuk di tabel ini. Ini Ibu hitamin. Nilainya Ibu keliatin. Nah, untuk tabel selanjutnya, ini nilai awal ya. Ini nilai awal ya, 4 ya. Harusnya dia 1,6. Karena kita sudah menghitung menggunakan ini. Oke, sampai sini paham? Nah, berarti data-data yang kosong tadi diisi menggunakan rumus yang ada. Dihitung lognya dulu, baru ditambahkan 1. Untuk menjadi log frekuensi Whiting. Sampai sini paham? Ada yang bingung nggak masih? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan. Nah, dari data yang tadi, yang awal, kita udah dapat nilai DF-nya, ya. Kita dapat nilai DF-nya. Tadi sudah Ibu ajarkan cara untuk mencari inverse dokumen frekuensinya. Berarti nilai 6 ini dapat dari mana? Nilai 6, ya, nilai 6 ini dapatnya dari dokumen. Ya, berarti dari nilai DF-nya 2, berarti 10 log 6/2 adalah IDF-nya adalah 0,477. Tadinya Ibu suruh kalian untuk menghitung, cuma kayaknya waktunya kurang. Jadi, nggak usah. Ya, yang penting kalian tahu, dapat dari mana nilai IDF? Dapat dari mana nilai dari raw term frekuensi Whiting ini? Ya, oke, sampai sini sudah paham? Oke, selanjutnya muncul lagi nilai TF IDF. Jadi 1, TF IDF. Penggabungan atau pengkalian dari nilai si DF dan IDF ini. Dari nilai raw term frekuensi dikali dengan IDF. Jadi kita masukkan untuk yang pertama, misalkan di sini Anthony. Anthony, nilai TF-nya atau nilai awalnya adalah yang sudah kita hitung lognya yang pertama kali ini ya, 3,195. 3,195. Lalu, nilai IDF-nya berapa? Nah, kita lihat nilai IDF-nya. Berapa nilai IDF-nya? 0,477. Lalu, kita kalikan. Nilai TF dan IDF-nya kita kalikan. 3,195 dikali 0,477. Hasilnya adalah 1,524 sekian. Nah, didapatlah nilai TF IDF-nya. Yang dari awalnya 0 berarti tetap ditulis 0, tapi yang ada isinya atau ada termnya dihitung menggunakan contoh perhitungan di bawah ini. Ya.
Berarti sama, untuk yang Brutus juga sama. Berapa nilai TF-nya? Berapa nilai IDF-nya? Brutus nilai IDF-nya berapa di sini? Di sini berapa nilainya? Dikalikanlah nilainya, mendapatkanlah nilai untuk TF IDF-nya di sini. Menggunakan rumus ini ya, tentunya. Tadi kan sudah diajarkan cara log 1 ditambah TF berapa. Lalu ada juga rumusnya, 10 log N per DF-nya berapa. Nah, untuk TF IDF-nya tinggal dikalikan dari dua rumus itu. Didapatlah masing-masing nilai TF IDF. Oke, sampai sini? Paham? Alhamdulillah, berarti Ibu berhasil ya menjelaskan ya. Oke, nah dari yang Ibu jelaskan tadi, termasuk variasi TF IDF ya untuk logaritma di sini. Di sini ada variasi, banyak sekali variasi, tapi kita memakai yang logaritma IDF sama log N per DF-nya. Ya, tapi sebenarnya variasi dari TF IDF itu banyak sekali. Cuma di sini Ibu menjelaskan untuk yang logaritma. Oke, untuk pertemuan hari ini materinya cukup sampai di sini, ya. Ibu ada apa ya? Ibu ada kuis buat kalian. Kuisnya adalah ini. Ibu minta dari dokumen atau term dokumen asli ini, kalian cari nilai DF, kalian cari IDF-nya, lalu kalian buat log frekuensi weighting-nya sampai dengan TF IDF-nya. Berarti dari tabel asli, tabel yang sudah ada, kalian buat DF, IDF, log frekuensi weighting, inverse dokumen frekuensi, sampai dengan TF IDF. Ada berapa dokumen pada tabel ini? Ada berapa term di tabel ini? Betul sekali. Betul sekali. Untuk kuis tidak jauh-jauh dari contoh soal yang sudah Ibu kasih, jadi sama. Kalian cari hingga hasil TF IDF-nya selesai. Kuis ditulis tangan, lalu disimpan dengan format nim_nama, dikumpulkan melalui Google Classroom. Paling lambat hari Rabu. Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal berapa? Ayo, Ibu yang salah tulis tanggal atau bagaimana? Oke. Ibu deg-degan loh. Ibu salah tulis tanggal atau bagaimana ini tadi? Ya? Oke, waktunya 1 minggu. Gimana? Nggak usah. Jadi makalahnya itu hanya kalian cover itu cukup judulnya dan nama kalian, biasa ya untuk cover. Terus yang kedua itu makalahnya langsung intinya. Poin-poin dari PPT Ibu tuh apa sih? Itu yang kalian buat. Yang kalian rangkum. Ya? Oke, tugas minggu lalu, besok batasnya terakhir. Untuk kuis hari ini, tugasnya itu kalau nggak salah jam 12 kurang 1 menit besok itu. Jam 12 malam. Ya? Oke, untuk kuisnya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada. Nanti kalau materi yang sudah Ibu jelaskan kurang dipahami, nanti kalian bisa buka di Google Classroom. Jadi setiap akhir dari sesi perkuliahan kita, Ibu selalu menyimpan rekamannya ya di Google Classroom. Jadi kalian bisa buka lagi kalau kalian kurang paham. Oke? Untuk materi minggu depan, ya, untuk materi minggu depan kita masuk di materi evaluasi pada information retrieval, ya. Untuk
minggu ini berarti materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi?